Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyarani Zahra Junior dari 1D3 Teknik Informatika A dengan NRP 3125530 akan mengerjakan praktikum 6 dengan judul pemrograman shell. Untuk langkah yang pertama, saya akan membuat file shell script dengan nama program 1 yang diedit menggunakan editor nano. Pertama, saya akan menuliskan untuk file ini dimasukkan ke direktori bin dan shell, lalu nama programnya, lalu di sini saya akan menuliskan variabel 1 yang berisi x, lalu variabel 2 yang berisi 8. Lalu saya akan menyimpannya dengan Ctrl O, Enter, lalu Exit. Selanjutnya untuk menjalankan shell, saya akan menggunakan notasi titik. Setelah itu untuk menjalankannya, saya akan membuat perintah executable agar file ini bisa dieksekusi dengan menggunakan chmod tambah x dan nama filenya. Setelah itu saya akan memanggil filenya agar dia bisa dijalankan. Untuk memanggil fungsi variabelnya tadi, saya akan menggunakan perintah echo dan memanggil variabel 1. Di sini output akan terlihat muncul seperti yang ada di dalam file program 1. Lalu saya akan mencoba lagi di variabel kedua. Akan muncul outputnya 8. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan variabel pada shell interaktif. Di sini saya langsung menyuruh terminal untuk memproses bahwa VPT itu isinya full text. Variabel VPT itu isinya full text. Lalu saya akan memanggilnya seperti perintah yang di atas, langsung memanggil VPT. Maka outputnya akan full text. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan pemisah dua kata dengan spasi dan menandakan eksekusi dua buah instruksi. Di VPT 2 yang isinya Voltec Elektronika. Di sini akan terjadi error dikarenakan si variabel ini hanya mendeteksi kalau isinya itu Voltec dan elektronika ini sebagai perintah lain. Maka dari itu kita menggunakan petik 2 agar variabelnya itu menganggap kalau itu adalah sebuah isi bukan sebuah perintah. Lalu saya akan memanggilnya. Oke. Di sini akan ada sebuah perbedaan mengenai output dari echo. Kenapa echo yang VPT 2 ini akan muncul hal yang sama? Outputnya akan sama VPT 2 karena
si terminal ini akan menganggap bahwa program atau perintah itu diminta untuk mengeluarkan echo lagi. Padahal kita memanggil variabelnya. Nah, untuk memanggil variabelnya kita menggunakan dolar ini. Selanjutnya, saya akan menggabungkan dua variabel atau lebih. Untuk yang pertama, saya akan mengisi beberapa variabel terlebih dahulu. Variabel 2 nya untuk tanda khusus tanpa kata itu menggunakan petik oh, eh, apa namanya ini. Oke, lalu variabel ketiga saya isi elektronika dan variabel 4 isinya itu variabel variabel 1, variabel 2, variabel 3. Lalu saya akan panggil variabel keempat. Ini terjadi error untuk variabel keduanya tidak bisa dipanggil. Oke, akan saya refresh kembali untuk variabel 4-nya. Lalu saya akan memanggil variabel 4. Nah, outputnya akan menggabungkan. Jadi di sini saya menuliskan untuk variabel 1 itu isinya poltext, variabel 2 itu isinya titik 2 dengan menggunakan petik 1 karena itu merupakan simbol bukan abjad atau huruf. Lalu di variabel ketiga saya isi elektronika. Nah, untuk variabel yang keempat ini merupakan gabungan dari beberapa variabel yang dimana memanggilnya itu perintah untuk memanggilnya itu sama seperti uh, saya menyuruh dia untuk mengeluarkan output, yakni menggunakan dolar. Oke, untuk selanjutnya saya akan melakukan percobaan ketiga, yakni membaca keyboard. Di sini saya akan menggunakan instruksi read atau baca dan mengetikkan di sini ini fungsinya itu kurang lebih sama dengan variabel ini. Cuman di sini kita menggunakan instruksi bukan menyimpannya pada sebuah variabel. Maka sini saya menggunakan instruksi nama lalu mengisinya dengan nama Amir. Jadi saat instruksi nama ini dipanggil oleh Echo, maka outputnya akan keluar. Setelah itu saya akan membuat program 2 dengan menggunakan editor Nano. Nah, di sini saya akan menuliskan sebuah pemrograman yang berisi program 2 ini. Untuk membaca
instruksi nama dan alamat. Di sini fungsinya sebagai menu. Nah, untuk itu perintahnya dibaca, perintah instruksi. Lalu kotanya. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari eh, pemrograman ini, dari file pemrograman ini. Jadi untuk echo nama Anda dan read nama, itu fungsinya untuk si echo ini mengeluarkan teks yang bertuliskan nama Anda yang bisa kita isi untuk menyimpan ke instruksi yang bernama nama. Dan untuk alamat, itu kita isi dan akan tersimpan di instruksi alamat. Begitu juga dengan kota. Nah, hasilnya nanti akan muncul setelah muncul dengan hasil yang tergabung di echo hasil adalah instruksi nama, instruksi alamat, dan di kota instruksi. Saya akan exit. Nah, untuk menjalankan programnya saya perlu mengeksekusinya terlebih dahulu. Ini saya akan mengisikan nama saya. Nah, di sini saya bisa mengisikan nama saya. Lalu isi dari hal yang saya isikan tersebut akan tersimpan di sebuah instruksi. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Hasilnya akan tergabung. Selanjutnya, saya akan menggunakan ekstrusi echo secara otomatis yang bisa memberikan baris baru. Akan saya edit lagi file programnya dengan menambahkan opsi N. Nah, fungsi dari opsi N ini agar si program ini tadi uh, untuk kita menginputkan nama kita agar tidak nge-space kayak gini, melainkan menjadikannya sebagai satu baris seperti ini. Oke, hasilnya akan terlihat seperti ini. Oh ya, tadi fungsi untuk echo yang kosong ini fungsinya itu memberikan space baru. Selanjutnya saya akan menggunakan variabel kosong
atau mm, variabel yang nggak punya nilai. Jadi variabel ini tuh didapat atas assignment atau membaca dari keyboard atau juga merupakan variabel yang belum didefinisikan. Dimana seperti yang itu tadi, dia akan menganggap sebagai enter. Sini saya akan memberikan perintah untuk apa itu tadi namanya? Untuk instruksi read dengan variabel nama. Yang ini kita spasi atau terah deh. Jadi saat kita panggil variabel yang tadi itu apa? Instruksi yang tadi itu akan spasi sama seperti yang saya ketikkan tadi. Nah, ini saya akan mengisikan sebuah variabel di mana A sama dengan ya udah enter, terus B sama dengan tanda petik, lalu C yang isinya variabel A dan variabel B. Ketika saya memanggil variabel C tersebut, maaf, hasilnya ya enter. Oke, variabel itu dapat substitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Jadi hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel. Nah, untuk PWD ini, jadi kita seperti menuliskan ulang instruksi, tapi instruksi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Contohnya saya akan menggunakan instruksi pwd, yakni fungsi pwd sendiri itu seperti memberitahu kita tuh di direktori mana saat ini. Lalu saya akan menyimpannya di sebuah variabel bernama dir dengan menggunakan tanda petik yang ini yang berada di baris angka. Oke, itu enter. Selanjutnya saya akan memanggil variabel ini, variabel dir ini. Nah, hasilnya akan muncul dari perintah pwd. Lalu selanjutnya saya akan membuatkan shell script program 3 yang diedit menggunakan editor Nano. Untuk isinya sendiri, headnya sama. Di sini saya akan menyimpan sebuah variabel nama yang berisi UMI. Akan saya tulis terlebih dahulu. Lalu type
Lalu mengcutnya beberapa informasi agar tidak terlalu panjang. F. Selanjutnya untuk bulan, cut win D, lalu petik, dan win F2. Lalu untuk tahunnya, ini kita menggunakan sebuah kalender yang dimana akan memunculkan dari perintah date yang berisi opsi cut agar dia itu bisa muat. Lalu ini nama UMI sebagai user yang sedang aktif saat ini atau saya, lalu dipanggil dan menjadi satu untuk tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu saya akan execute. Oke, oke. Ini fungsinya agak error karena ada kesalahan. Jadi saya anggap ini berhasil. Lalu saya akan lanjut ke parameter. Pertama saya akan membuat program 4, file program 4 terlebih dahulu. Lalu untuk hitnya bin file. Ini versi 1 yang namanya adalah parameter pressing. Ini nanti kita isi dengan nama program adalah $0 parameter 1 adalah $1, parameter 2 adalah $2, lalu sampai ke parameter 4 ke
Ya, lalu saya akan save dengan Ctrl O, exit. Nah, ini fungsinya akan saya panggil terlebih dahulu. Nah, di sini saat saya mengeksekusi programnya tanpa mengisi parameternya, outputnya akan seperti ini. Nah, kalau saya mengisi parameternya, contoh parameternya itu adalah seperti ini. Maka parameternya itu akan muncul seperti ini. Nah, parameter yang disebut itu akan muncul sebagai perintah. Bisa dianggap sebagai perintah kalau kita tidak memanggil kita tidak menganggapnya itu sebagai tidak memprogramnya sebagai variabel atau sebagai parameter. Nah, di sini saya akan mengeditnya menjadi program 4 versi 2 yang dimana saya akan menambahkan jumlah parameter yang diberikan. Ini memakai dolar, terus pagar. Lalu selanjutnya untuk di bawah sendiri, saya akan mengetikkan total parameter dengan dolar bintang. Dan selanjutnya ada PID untuk proses sell menggunakan double dollar dan save. Nah, saat dipanggil akan terlihat seperti ini. Ini program parameter yang saya berikan itu 0. Terus nama programnya itu bash yang ada di pagar tadi. Lalu di sini ada parameter 1 dan sampai 4 yang kosong. Dan total parameter ini fungsinya untuk ngegabungin dari parameter yang tercantum di sini. Lalu ini PID-nya. Di sini saya akan mencobanya dengan menuliskan nama saya. Nah, di sini outputnya akan terlihat bahwa jumlah parameter yang saya berikan itu adalah 3 dengan nama programnya bash yang dirincikan parameter 1 itu Asyarani, parameter 2 itu Zahra, lalu parameter 3 itu Biniar. Lalu untuk total parameternya ini adalah gabungan dari parameter 1 sampai parameter 4. Dan PID prosesnya itu adalah 2505. Lalu selanjutnya saya akan mencoba status exit. Yang dimana ini memanggil fungsi grab, etc dan
Jadi jika stringnya ini nggak ketemu, maka status exitnya itu 1. Oke. Di sini string tidak ditemukan ya, tidak ada outputnya, maka exitnya itu 1. Nah, kalau di sini saya menuliskan grep user saya dengan etc di file atau directory etc password, di sini akan ada stringnya, maka exitnya akan 0. Nah, selanjutnya saya akan mencoba konstruksi if.